Saudara, kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Hamas menandakan akhir sementara dari konflik selama 15 bulan di Gaza. Namun, di sisi lain, korban dari kerusakan dan pengungsian yang meluas telah menjerumuskan Gaza ke dalam krisis kemanusiaan yang parah dan butuh waktu yang panjang untuk pemulihan. Serangan udara dan darat Israel telah mengubah wajah jalur Gaza, Palestina. Permukiman kini menjadi kawasan telantar yang dipenuhi tumpukan puing dan bangunan yang rusak. Jalan-jalan utama hancur, infrastruktur, air dan aliran listrik, serta sebagian rumah sakit tidak lagi berfungsi. Minggu pagi 19 Januari, di antara puing-puing kerusakan, warga merayakan waktu istirahat setelah 15 bulan perang yang menewaskan puluhan ribu orang dan menghancurkan sebagian besar wilayah itu. Kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Hamas mengawali periode tenang selama 6 minggu pertama. Kesepakatan gencatan senjata diumumkan minggu lalu setelah mediasi selama setahun oleh Amerika Serikat, Qatar, dan Mesir. Fase pertama gencatan senjata selama 42 hari akan memulangkan 33 sandera dari Gaza dan membebaskan ratusan tahanan Palestina. Banyak warga Palestina yang mengungsi mulai dapat kembali ke rumah. Bantuan kemanusiaan juga diperkirakan akan meningkat dengan ratusan truk memasuki Gaza setiap hari, jauh lebih banyak dari yang diizinkan Israel sebelumnya. Gencatan senjata memang membuat kedua belah pihak yang berkonflik meletakkan senjata. Namun perang telah menimbulkan kerusakan dan 1,2 juta warga mengungsi. Gaza terjerumus dalam krisis kemanusiaan. Adam Alkruns, seorang penduduk Khan Younis di Gaza Selatan, mengalami kehilangan yang besar. Ia sekarang tinggal di sebuah tenda di depan rumahnya yang hancur. Menurut Kementerian Kesehatan Palestina di Gaza, lebih dari 46.000 warga Palestina telah tewas dan lebih dari 110.000 orang terluka. Ini menyebabkan populasi Gaza turun sedikitnya 6% sejak konflik dimulai. Perang juga telah melumpuhkan sistem pendidikan di Gaza. Dana Anak-anak Perserikatan Bangsa-Bangsa UNICEF mengatakan 95% sekolah di Gaza rusak total atau sebagian. Akibatnya, 800.000 siswa kehilangan akses ke sekolah atau universitas. UNICEF memperkirakan lebih dari 11.000 siswa dan ratusan guru telah tewas. In UNICEF, we are really fearful of a lost generation if these children are not able to go back to proper formal education and routine. What is really important to keep in mind is that this humanitarian crisis in Gaza is unprecedented. The needs of people are unprecedented. The whole population in Gaza is in need. Catatan PBB dari bulan Desember menunjukkan bahwa lebih dari 170.000 bangunan telah rusak atau hancur, yang merupakan sekitar 69% dari total bangunan di jalur Gaza. Infrastruktur telah terdampak parah, sehingga wilayah itu hancur berantakan. Rekonstruksi Gaza dapat memakan waktu bertahun-tahun dan akan menelan biaya hingga ratusan triliun rupiah. Prioritas utama sekarang adalah memastikan penghentian permusuhan dan melestarikan apapun yang tersisa untuk memberikan harapan bagi masa depan Gaza.